mengaku mengemudikan mobil dalam keadaan santai. Namun dampak kecelakaan itu membuat bagian depan mobil Randy ringsek berat. Bahkan ban mobil sebelah kiri nyaris lepas. Jika pengamat otomotif menyebut Randy ngebut dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam, mungkinkah Randy berbohong? Dan seperti apa tanggapan Randy ketika dirinya dituding ngebut lantaran kesal permohonan rujuknya ditolak oleh Lady? Dan benarkah Denny Sumargo dan juga istrinya yang ikut mengawal mediasi Lady Randy di depan pendeta yang mengeluarkan Lady dari kabin mobil yang sudah berasap? Karena tak ada pernyataan dari pihak berwajib tentang kecelakaan tunggal yang menimpa Randy Kajarnet dan Lady Nayawan, spekulasi liar pun beredar di media sosial terkait penyebab kecelakaan yang terjadi di kilometer 6 tol Jakarta Cikampek itu. Menurut Randy, ia mengemudikan mobil dengan santai sambil ngobrol dengan Lady. Lawan main Gading Martin di film peraih Citra Not For Sale ini mengaku menyetir dengan kecepatan rendah saat hendak pindah ke jalur lambat, karena sebentar lagi keluar di pintu tol Jatibening yang mengarah ke kediaman mereka. Tapi ban depan mengalami slip hingga mobil menabrak beton pembatas jalan sebelum berguling 3 kali. Tadi tuh sempat nanya sama ada salah satu orang juga yang nolongin yang kemarin di TKP pas kejadian, sempat nanya lah, maksudnya yang kemarin nganterin gua pas ke rumah sakit itu siapa, soalnya kan gue minta data ke rumah sakit kan sama orang yang nganterin rumah sakit. Yang nganterin ke rumah sakit tuh datanya nggak ada, yang nganterin ke rumah sakit ini nih, si bapak-bapak ini. Akhirnya tapi dia ceritain, si bapak yang jagain mobil gua di jalan tol ini, yang satu lagi si Pak Yono ini ceritain, katanya yang nolongin gua itu mobilnya nggak jauh di belakang, mobilnya tuh persis di belakang mobil gua, persis di belakang. Dan emang katanya pas mobil gue pindah ke jalur kiri, tiba-tiba oleng, terus mobilnya mungkin udah nggak kepegang lagi, udah nggak kekontrol, keseret sampai ke beton, terus keguling 3 kali. Bapak yang jagain mobil gue ini selama sampai orang tol itu bawa mobil ke bengkel tuh dia bilang, dia lihat katanya di ban gue itu tuh ban sebelah kiri emang ada bolong. Jadi asumsi dia ya, kemungkinan bannya pecah mas, jadi pas mas belok ke kiri mobilnya nggak kekontrol. Jika melihat kerusakan pada mobil yang mengalami ringsek parah pada bagian depan dan ban kiri nyaris copot, pengamat otomotif menilai benturan yang terjadi sesungguhnya lebih dahsyat dari yang diceritakan Randy. Kerusakan mobil Randy pun nyaris sama parah dengan kerusakan pada mobil Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah saat pasangan sehidup semati itu mengalami kecelakaan maut pada 4 November 2021. Pengamat otomotif memperkirakan Randy menyetir dalam keadaan ngebut dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Bisa jadi karena keasyikan ngebut, Randy lupa bahwa ia harus keluar di pintu tol Jatibening sehingga secara mendadak ingin pindah jalur hingga terjadi slip pada ban. Ini banyak juga. Mati depannya juga patah rodanya. Ini cukup berat kalau lihat kasus kecelakaan ini, mesinnya kena, ini pada pecah juga. Hancur sasisnya kena, kaca pecah. Kayaknya sih mungkin habis kecelakaan terguling kelihatan sih. Iya, untungnya sih dibanding ngelihat kondisi gue sama Lady sama keadaan mobilnya itu jomplang sih. Enggak yang kayak dibayangkan orang-orang kayak wah ini bakal ya udahlah orangnya nggak ada atau enggak orangnya luka parah atau mungkin koma atau apa ya. Bersyukur banget mukjizat sih, berarti Tuhan masih sayang, Tuhan memang sayang banget dan masih dilindungin gitu loh. Dan untungnya juga ini juga enggak celakain orang lain, maksudnya masih ini kan juga kecelakaan tunggal kan, jadi nggak merugikan orang lain. Jadi kalau sebenarnya gue wajarin aja netizen ngomong settingan nih, karena pas lihat gue nggak kenapa-napa di pengadilan, mobil gue begitu. Ya dong, orang pasti mikirnya udah kayak maaf ya, kayak almarhum temen gue tuh Vanessa.
Iyalah, kemarin gue tadi lihat berita disamain. Bukan berarti gue bilang Tuhan gak sayang, enggak. Maksudnya ya mungkin waktu gue sama Lady bukan sekarang. Tuhan juga masih sayang. Salah satu indikasi mobil Randy dalam keadaan ngebut hingga terjadi benturan keras adalah airbag yang terbuka otomatis untuk melindungi pengemudi dan penumpang yang duduk di bagian depan. Ironisnya, Lady tidak duduk di bangku depan, melainkan di bangku belakang. Lantas seberapa keras benturan itu terjadi hingga akseleromotor atau sensor airbag terbuka secara otomatis? Jika benturan itu demikian keras, mungkinkah Randy berbohong soal kecepatannya dalam mengemudi? Inilah di dalamnya pemirsa. Pak udah dilihat Pak, ini apa nih, apa tuh penyebabnya, apa bisa sampai hancur kayak gini Pak? Oh, kita nggak tahu Pak, karena yang mengalami beliau, tanya beliau langsung. Nggak ada yang ribut-ribut, nggak ada yang bikin settingan tabrakan halu, nggak ada. Itu buat gue, tadi gue baca di berita, siapa sih yang mau nyeting tabrakan? Gue ini bukan stuntman. Kayak, ya udah lihat deh beritanya deh. Saya juga pernah kecelakaan airbag keluar. Nah, itu benar, slow motion mas, slow mo. Enggak, saya nggak tahu, kayak gini aja. Tuh, mungkin bagi saya itu cuma 1 menit, tapi mas-mas yang ngelihatnya mungkin udah 5 menit atau 6 menit gitu. Iya, slow mo, benar-benar slow mo. Nah, berkaca kepada pengalaman saya tahu pasti prinsipnya seperti itu. Kemudian bapak-bapak bilang, mobil berasa, takutnya ada percikan ledakan ataupun cairan minyak keluar mengakibatkan kebakaran atau ledakan. Nah, kemudian Randy dipanggil sama Lady, jadi yang membuat Randy benar-benar sadar itu Lady. Tentu saja jika melihat ringsek parah dan mobil yang terguling 3 kali, Randy bersyukur ia dan Lady bisa selamat dari kejadian naas itu. Namun banyak netizen yang menyesalkan kecerobohan Randy dalam mengemudi yang bisa membahayakan dirinya dan Lady. Hanya saja Lady yang dalam hal ini sebagai korban tak mau memperpanjang musabab kecelakaan itu. Ia juga enggan lapor polisi karena khawatir Randy kena pasal kelalaian dalam mengemudi. Kedetek sama PJR kan pas kejadian itu dan sampai ada polisi. Oh udah, itu polisi udah diurus. Kita kan diurus kan pas yang emang di TKP itu kan kecelakaan tunggal. Iya. Terus emang nggak ada gimana sampai rumah sakit, kita juga udah bikin surat perdamaian segala macam sama polisi, udah selesai ya, masalah sama polisi sama itu udah selesai. Yang penting mobil di bengkel diurus, yang penting nih orang-orangnya sampai rumah sakit dulu aja. Udah Iya, jadi kayak kalau misalnya di kepolisian udah diurus kan sampai akhirnya nggak ada laporan soalnya bang. nggak ada. Iya. Nggak ada karena emang gue bilang jangan sampai ke media nih, maksudnya gue tahu nih bakal rame lagi gitu loh, dan gue juga sebenarnya jujur gue capek. Sebenarnya nggak boleh. Iya itu nggak boleh, terus ditegur juga. Bisa jadi Randy kelelahan hingga kurang cekatan dalam mengendalikan setir. Saat itu ia dan Lady memang baru saja menjalani mediasi di depan pendeta di kawasan Jakarta Utara. Kabarnya, pasangan Denny Sumargo dan Olivia Alan yang mereferensikan pendeta yang sudah berpengalaman menangani konflik perkawinan agar hasil mediasi berujung perdamaian. Lalu benarkah karena mengetahui Randy mengemudikan mobil dalam keadaan lelah, Densu dan Olivia mengawal mereka sampai ke Bekasi? Benarkah saat terjadi kecelakaan, Densu dan Olivia lah yang mengeluarkan tubuh Lady dari kabin mobil yang sudah penuh asap? Karena yang nolongin gue emang bener kok Densu. Kok Densu sama istri yang nolongin. Langsung ke TK, lu yang telepon? Gue telepon, jadi pas di mobil itu ya ya udah itu langsung kepikiran gitu. Lady yang bilang telepon kokoh. Lu masih di pinggir tol itu? Enggak. Udah di arah, udah masuk mobil yang nolongin tuh. Nolongin. Oh, udah OTW rumah sakit ya? Udah OTW rumah sakit, gue udah nangis, lihat Lady udah takut setengah mati, Mas. Sempet teleponnya Bunda Maya. Sama salah telepon, makanya Bunda Maya pas besokannya Lady dia WhatsApp Lady,
kamu telepon aku gitu. Dia bilang enggak. Pagi lagi gitu kan, subuh-subuh ya? Iya, itu sebenarnya kejadian itu berarti teleponnya. Terus telepon kok udah nangis gue di situ udah kok tolong. Di mana? Di rumah sakit ini. Ya udah 25 menit gue ke situ Sherlock. Kabarnya kan abangnya orang pertama yang ditelepon saat kejadian tersebut. Atau siapa lu? Dan itu dapat info yang. Oh, dapat info ya? Bukan saya, itu korin saya itu. Saya tidak sebaik itu. Asik. Bantuan apa bang yang abang berikan? Bukan saya tuh, saya tidak pernah membantu orang lain. Gue nggak nyangka sih, maksudnya ya dari musibah kan kita bisa lihat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar-benar tulus, mana yang enggak. Itu kok Densu ya yang nemenin gue sampai siang, sampai masuk ke ruang rawat inap. Banyak orang yang mendapatkan ilham paripurna setelah mengalami ujian atau musibah berat. Apakah kecelakaan itu membuat Lady sadar betapa pentingnya arti Randy dalam hidupnya? Atau ia justru menyalahkan Randy hingga menutup pintu rujuk?